Di video kali ini, kita akan berbicara banyak hal soal sejarah munculnya ideologi ekonomi liberal hingga perpecahan yang terjadi dalam ideologi tersebut. Namun, sebelum masuk ke dalam penjelasan bagaimana perpecahan terjadi di antara kalangan ekonom liberal, kita harus lebih dulu memahami konteks liberalisme sebagai sebuah aliran filsafat. Sebab, dari filsafat inilah kita akan lebih memahami mengapa ekonomi liberal cenderung untuk membela habis-habisan kebebasan individu, terutama dalam hal kegiatan ekonomi, dan mengapa mereka cenderung menolak campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi tersebut. Dalam filsafat liberalisme secara umum, kaum liberal percaya bahwa sifat alamiah manusia itu adalah rasional, mau bekerja sama, serta optimis terhadap kemajuan. Selain itu, mereka juga percaya bahwa sebenarnya sifat manusia itu adalah baik. Sejak pertama kali dilahirkan, bayi adalah entitas yang suci atau disebut tabula rasa dan membawa hak yang melekat yang tidak bisa dicabut oleh siapapun pada dirinya. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak atas harta benda. Ide soal hak ini dicetuskan oleh John Locke, seorang filsuf yang lahir di Inggris. Dan supaya hak-hak antar manusia ini tidak saling bertentangan dengan yang lain akibat keegoisan atau perbedaan kepentingan, manusia secara sukarela harus melimpahkan sebagian kebebasannya kepada penguasa untuk jaminan agar hak-hak dasar mereka terlindungi. Inilah yang kemudian disebut sebagai mekanisme kontrak sosial. Saat melakukan kontrak sosial, ada elemen kebebasan manusia yang diserahkan secara sukarela kepada penguasa dan akhirnya kebebasan itu separuhnya dibatasi oleh otoritas. Hal ini untuk menjamin agar kebebasan tidak diekspresikan secara serampangan. Kontrak sosial sederhananya adalah perjanjian antara masyarakat dan pemerintah di mana dalam kontrak tersebut hukum menjadi instrumen penting yang memastikan jaminan perlindungan terhadap hak dasar manusia, sekaligus sebagai aturan yang memberikan kepastian agar tatanan kehidupan di masyarakat berjalan secara tertib. Jika hukum yang dimaksud tidak berjalan atau bahkan malah hukum itu sendiri dilanggar oleh penguasa, maka masyarakat berhak untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa itu. Intinya, John Locke menekankan betapa pentingnya kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak benda yang dimiliki manusia itu. Sebagai makhluk rasional, liberalisme juga percaya manusia akan cenderung menghindari perilaku-perilaku destruktif atau merusak yang akan merugikannya. Menurut liberalisme, manusia akan lebih memilih bekerja sama untuk mendapatkan hasil maksimal dalam kehidupannya. Secara langsung, ide-ide John Locke inilah yang membawa inspirasi terhadap bentuk negara demokrasi sekarang ini, di mana kebebasan berpolitik dijamin dan diatur sedemikian rupa lewat kompetisi terbuka di alam demokrasi yang dilakukan secara tertib agar bisa menghindari kehancuran tatanan total di masyarakat. Perbedaan dalam politik menjadi hal yang lazim yang harus dihargai tanpa harus menghasilkan kekerasan fisik. Namun, pemikiran John Locke ini tidak hanya sebatas menyentuh aspek politik semata. Gagasan John Locke juga bisa dibilang berkontribusi dalam perkembangan ekonomi dunia, utamanya kapitalisme. Wacana liberalisme dalam ekonomi memang dapat kita saksikan secara utuh dalam karya Adam Smith, The Wealth of Nations. Tapi, beberapa ide John Locke, utamanya soal hak properti dan hak milik atau hak milik, juga dibicarakan dalam gagasan ekonomi Adam Smith itu. Apakah Adam Smith dipengaruhi oleh gagasan John Locke atau tidak? Saya tidak bisa menjawabnya. Yang pasti, mesti ide keduanya berkesesuaian dan kompatibel, namun pendekatan kedua tokoh ini atas hak properti manusia berbeda satu sama lain. John Locke menggunakan pendekatan filosofis tentang hak alamiah kepemilikan manusia terhadap propertinya. Sementara Adam Smith, sebagai seorang Scottish, dia lebih empiris, yang menganggap bahwa properti adalah simbol kemakmuran. Meskipun begitu, keduanya sama-sama yakin bahwa hak properti seseorang harus dilindungi oleh hukum. Kita langsung saja bahas tema kali ini, perpecahan di kalangan ekonom liberal.
Ekonomi liberal muncul sebagai salah satu ideologi populer di abad 17 dan 18 di Eropa setelah Adam Smith mengkritik praktek ekonomi merkantilisme yang memungkinkan pemerintah terlalu ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Padahal, menurut Adam Smith, kegiatan ekonomi seharusnya dibebaskan dari intervensi negara. Alasan Smith itu sejalan dengan Franz Wakine, seorang fisiokrat yang menganggap bahwa keterlibatan negara atau pemerintah dalam pasar atau ekonomi malah hanya akan merugikan masyarakat. Franz Wakine lahir terlebih dulu ketimbang Adam Smith. Ia adalah pimpinan kelompok fisiokrat di Prancis. Kelompok yang dipimpin Franz Wakine ini terkenal dengan motonya laissez-faire, laissez-passer, yang artinya kurang lebih, biarkan saja, biarkan lewat. Intinya, mereka menginginkan agar pemerintah tidak terlalu ikut campur mengontrol pasar dan ekonomi. Bagi kaum ekonom liberal, khususnya Adam Smith, pemerintah seringkali diisi oleh kelompok atau entitas yang tidak netral. Khususnya saat itu kaum bangsawan. Saat itu Eropa memang masih berbentuk monarki, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah lebih merepresentasikan atau mewakili atau pro terhadap kepentingan kaum bangsawan dibandingkan kepentingan para pengusaha-pengusaha baru atau pasar. Makanya, bagi kaum liberal, sebaiknya kegiatan ekonomi atau pasar lepas dari campur tangan pemerintah. Adam Smith percaya terhadap sisi alamiah manusia yang rasional. Dalam pasar yang bebas dari intervensi pemerintah atau negara, masing-masing individu, dalam hal ini para pedagang atau penjual, akan berlomba-lomba, berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dan perlombaan ini akan baik bagi konsumen sebab mereka diuntungkan dengan adanya barang yang bagus dan murah akibat adanya perlombaan di antara para pedagang. Meski Adam Smith sendiri tidak menampik bahwa manusia memiliki hasrat kepentingan pribadi, namun dalam aktivitas ekonomi, kepentingan pribadi ini secara tidak langsung akhirnya dapat membuahkan kebaikan atau keuntungan bersama asalkan dipandu oleh kompetisi yang sehat. Atau dalam bahasa Adam Smith disebut sebagai invisible hand atau tangan tak terlihat. Artinya, di balik kepentingan pribadi dan ambisi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan, sebenarnya ada manfaat yang tak terduga dari ambisi tersebut. Ambisi tiap pedagang untuk untung akan menghasilkan kompetisi di antara mereka. Dan kompetisi ini akan menghasilkan kebaikan bagi konsumen sebab pedagang akan membuat barang sebaik mungkin dan menjualnya semurah mungkin. Saya akan jelaskan bagaimana cara invisible hand ini bekerja secara lebih detail. Misalnya seperti ini. Pengusaha A dan B memproduksi barang yang sama. Sebagai makhluk rasional, tentu motif kedua pengusaha adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari penjualan barang mereka. Keduanya berkompetisi untuk menunjukkan barang siapa yang terbaik dan harga mana yang termurah, agar bisa menjadi pilihan utama di pasaran di mata konsumen. Dengan memberikan inovasi barang terbaik dan harga termurah, maka yang diuntungkan bukan hanya si pengusaha, sebab dia memenangkan kompetisi pasar, melainkan juga masyarakat secara keseluruhan yang memperoleh barang bagus dengan kualitas murah. Inilah konsep invisible hand, di mana motif ekonomi pribadi, self-interest, secara diam-diam, secara tersembunyi, ternyata menghasilkan manfaat bagi keuntungan serta kepentingan bersama secara umum. Konsumen diuntungkan dengan adanya kekuatan invisible hand yang bekerja di balik motif pengejaran keuntungan pribadi para pedagang. Pemikiran Adam Smith dalam ekonomi inilah yang akhirnya menjelaskan ide-ide pokok dalam kapitalisme. Adapun beberapa gagasan utama ekonomi Adam Smith lainnya yang kemudian menjadi pondasi bagi kapitalisme adalah sebagai berikut. Kutip. Yang pertama, pasar mengatur aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Yang kedua, keberadaan pasar yang lebih luas. Artinya, pasar bukan hanya praktek jual beli tradisional biasa, tapi pasar juga mencakup pertukaran tanah, tenaga kerja, barang, dan uang. Yang ketiga, kompetisi mengatur aktivitas ekonomi dan kepentingan diri dari konsumen
memotivasi aktivitas ekonomi tersebut. Keempat, adanya kebebasan berusaha. Individu bebas untuk memulai usaha baru tanpa izin dari negara. Dan yang kelima, terjaminnya kepemilikan pribadi. Pemilik suatu sumber daya berhak secara hukum atas pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Dari semua gagasan kapitalisme tersebut, poin mengenai kebebasan dan kompetisi menjadi dua unsur paling utama yang harus kita pahami. Bahwa ekonomi liberal mengakui adanya kepentingan pribadi dari tiap individu, baik pengusaha maupun konsumen. Pengusaha ingin untung, konsumen ingin mendapatkan barang terbaik dan juga murah. Namun, perbedaan kepentingan ini justru menurut ekonomi liberal tidak malah merusak pasar, sebab manusia juga dibekali rasionalitas, dan pasar dibekali sifat inherent persaingan di dalamnya. Sehingga, rasionalitas yang lebih cenderung mengejar kepentingan pribadi, pada akhirnya akan dikontrol, diatur, dan dikendalikan dengan eksistensi persaingan tersebut. Karenanya, alih-alih merusak pasar, justru persaingan tersebut membawa dampak positif terhadap pasar, seperti lahirnya inovasi, pelayanan maksimal, dan harga barang yang kompetitif. Sementara itu, intervensi atau turut campur pemerintah dalam kegiatan ekonomi hanya akan merusak fungsi pasar. Bayangkan, apa jadinya jika pemerintah yang menentukan harga atau memonopoli perdagangan tertentu? Otomatis, masyarakat akan dirugikan, sebab tiadanya pilihan lain dari opsi barang yang tersedia di pasar. Selain itu, progres peradaban manusia akan stagnan, sebab tiap-tiap individu tidak lagi bebas berinovasi dan menciptakan produk terbaik mereka. Semuanya diatur oleh negara. Dengan demikian, menurut ekonom liberal seperti Adam Smith, peran pemerintah harusnya hanya sekedar pada penegakan hukum dan menjamin tatanan semata. Beberapa di antaranya, kutip, pertahanan negara, polisian, pembangunan pekerjaan umum, pencegahan penyebaran penyakit, penegakan kontrak, menjaga agar pasar tetap berfungsi, dan membantu tercapainya hak-hak individu. Atau mungkin, dalam situasi kita saat ini, harusnya tugas negara adalah melindungi aktivitas ekonomi dari para preman. Lagi pula, menurut Adam Smith, pemerintah tidak dibutuhkan dalam intervensi langsung dalam kegiatan ekonomi, dan hanya dibutuhkan saat penegakan hukum semata, sebab dalam anomali atau kekacauan yang terjadi di pasar, pasar sebenarnya akan dengan sendirinya mengoreksi diri dan memperbaiki anomali tersebut tanpa harus ada intervensi dari pemerintah. Pasar akan memperbaiki dirinya lewat mekanisme penyeimbangan antara penawaran dan permintaan. Misal, kondisi atau anomali saat terjadinya kenaikan harga. Jika permintaan suatu barang naik, maka harga juga akan ikut naik. Jika permintaan barang turun, harga akan turun. Keseimbangan antara harga jual oleh produsen dan harga beli oleh konsumen akan tercapai bila jumlah barang yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat barang terlalu banyak dan harga menjadi terlalu murah, pasar atau produsen akan memperkecil produksinya sehingga harga barang menjadi normal. Atau saat barang terlalu langka dan harganya menjadi terlalu mahal dan akibatnya tidak ada konsumen yang mau membelinya, secara otomatis produsen akan berupaya mengatasi kelangkaan tersebut dengan menggenjot produksi barang sehingga harga barang kembali menjadi normal. Itulah yang dimaksud bahwa pasar dapat memperbaiki dirinya. Tapi perlahan-lahan, ide ekonomi liberal yang menafikan atau mengabaikan peran negara juga dikritik oleh kalangan liberal itu sendiri. Salah satunya adalah John Stuart Mill. Menurut Mill, dirinya tidak percaya terhadap konsep kepentingan individu dari diri pedagang atau pengusaha dapat menciptakan kesejahteraan bersama. Alih-alih menciptakan kesejahteraan bersama, justru ambisi kepentingan pribadi dalam kapitalisme telah menciptakan jurang ketimpangan yang besar, katanya. Karenanya menurut Mill, untuk memperbaiki ekses atau dampak negatif dari kapitalisme, negara perlu sedikit berperan, khususnya dalam membantu pendidikan sekolah anak dan masyarakat kurang mampu. Dalam dua sektor inilah, pemerintah patut mengintervensi
agar kesejahteraan sosial dapat tercapai. Pendidikan tidak boleh diserahkan kepada pasar dan masyarakat kurang mampu perlu didukung untuk bangkit. Selain Mill, tokoh liberal selanjutnya yang mengkritik praktek anti-intervensi pemerintah dalam ekonomi adalah John Maynard Keynes. Keynes mengkritik ekonomi liberal klasik yang urung dan tidak mau melibatkan negara dalam aktivitas ekonomi. Padahal menurut Keynes, dalam situasi tertentu, khususnya saat krisis, turut campur negara dalam ekonomi adalah penting. Salah satunya saat terjadinya krisis dalam peristiwa yang dikenal sebagai Great Depression 1930. Menurut Keynes, saat krisis, setiap individu akan mencoba untuk menjaga kepentingannya masing-masing, sehingga diperlukan langkah yang terkoordinir untuk meminimalisir dan memperbaiki kehancuran ekonomi total. Invisible hand tidak berfungsi saat terjadinya krisis. Saat krisis, semua orang akan panik dan tidak mungkin untuk berpikir rasional yang mampu menyatukan tindakan bersama. Malah menurut Keynes, ada paradoks baru yang muncul saat terjadinya krisis yang ia sebut sebagai paradox of thrift. Dalam situasi krisis yang tidak menentu dan takut akan masa depan, semua orang akhirnya berlomba-lomba untuk memperketat pengeluaran mereka atau berhemat pengeluaran. Yang mana, jika perilaku ini dilakukan di masa krisis, sebenarnya ini akan memperparah krisis itu sendiri, sebab permintaan akan barang semakin menurun yang akhirnya menyebabkan pengurangan produksi dan berdampak pada matinya produksi dan kemudian melahirkan gelombang pengangguran besar-besaran. Sebab itu, langkah terbaik saat krisis ekonomi menurut Keynes adalah dengan memadukan dua kekuatan yang ada, pasar dan sedikit intervensi negara. Dalam kasus krisis itu sendiri, menurut Keynes, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan ekonomi yang aktif, tidak hanya diam dan menyerahkan kondisi yang ada kepada pasar. Negara atau pemerintah seharusnya mengambil langkah fiskal proaktif, semisal mengeluarkan belanja besar seperti untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial, sehingga mendorong belanja konsumen yang akhirnya menghidupkan kembali gairah produksi dan aktivitas ekonomi. Selain itu, saat krisis, pemerintah juga diharapkan dapat mengambil kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga sehingga pengusaha tertarik untuk meminjam dan berinvestasi kembali. Kesemuanya dimaksudkan agar kegiatan ekonomi bangkit kembali, agar perputaran uang kembali terjadi di masyarakat. Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt yang menggantikan Herbert Hoover pernah melaksanakan resep kebijakan Keynes itu yang dikenal dengan kebijakan New Deal, yang diantaranya dengan memperbanyak lapangan pekerjaan dan melancarkan program jaminan sosial serta perlindungan asuransi simpanan. Sebab popularitas dan resep ekonomi Keynes yang dirasakan setelah krisis terbukti tangguh dan mujarab, ide-ide Keynes itu akhirnya banyak digunakan dalam institusi internasional seperti IMF, World Bank, dan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, atau WTO saat ini. Dan sebab saat itu dunia baru saja mengalami Perang Dunia II, di mana banyak negara porak-poranda akibat perang, bagi Keynes, intervensi ekonomi yang terbatas boleh dilakukan oleh beberapa negara yang telah hancur akibat perang, utamanya untuk melindungi pasar dan kontrol modal domestik negara-negara tersebut. Sambil, secara bertahap, mereka mulai membuka diri terhadap perdagangan dan pasar internasional yang diatur oleh tiga institusi Bretton Woods, IMF, World Bank, dan GATT. Gagasan seperti Keynes itu dikenal dengan istilah embedded liberalism atau membuka seluas-luasnya aktivitas perdagangan dan pasar global sambil memprioritaskan perlindungan terhadap kondisi ekonomi sosial politik domestik. Namun dalam perjalanannya, ide dan gagasan Keynes mendapatkan tantangan dari Friedrich Hayek, utamanya setelah terjadi krisis ekonomi lainnya di tahun 1970-an. Saat itu terjadi stagflasi, yakni angka inflasi tinggi ditambah pengangguran yang juga tinggi dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
Salah satu pemicunya yakni kenaikan sepihak harga minyak oleh negara-negara OPEC sebagai reaksi mereka terhadap perang Yom Kippur antara Israel dengan negara-negara Arab dan juga akibat terjadinya revolusi rejim di Iran. Resep ekonomi Keynes yang dulu berhasil nyatanya impoten dan gagal menghadapi stagflasi. Sebab kondisi krisis ekonomi saat Great Depression berbeda dengan kondisi terbaru di tahun 70-an. Saat Great Depression, krisis ekonomi yang terjadi adalah terjadinya permintaan agregat ekonomi yang berkurang, deflasi, dan kondisi pengangguran yang tinggi. Sementara stagflasi yang muncul di tahun 70-an merupakan fenomena yang unik sebab inflasi yang tinggi terjadi bersamaan dengan tingginya angka pengangguran. Padahal semestinya itu tidak terjadi. Di tengah inflasi tinggi, angka pengangguran harusnya kecil, sebab produksi memerlukan banyak tenaga kerja di tengah permintaan barang yang tinggi. Namun ini adalah krisis model baru, sehingga pendekatan Keynesian tidak berjalan sukses. Dalam stagflasi, masalahnya yang meningkatkan biaya produksi tinggi adalah karena kelangkaan minyak. Sehingga bagi Hayek, sudah seharusnya mekanisme pemulihan ekonomi dikembalikan kembali kepada pasar dan tidak melalui intervensi negara. Sebab, kebijakan fiskal dan moneter ala Keynes malah memperparah inflasi yang terjadi. Memperbanyak uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan fiskal dan moneter melalui pendekatan Keynes akan percuma. Sebab, permintaan barang saat itu adalah minyak yang dikuasai oleh negara-negara OPEC. Sebab itu, satu-satunya jalan untuk memperbaiki ini semua adalah dengan seluas-luasnya mengembalikan kendali ekonomi terhadap pasar dan menolak ruang intervensi negara. Kebangkitan gagasan Hayek yang mencoba mengembalikan tatanan ekonomi klasik ini dikenal dengan istilah neoliberalisme. Adapun dua politisi terkenal yang dipandang sebagai pembela neoliberalisme yaitu Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Kebijakan penting neoliberalisme diantaranya deregulasi ekonomi, privatisasi, pengurangan pajak, dan menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini tercermin dalam Washington Consensus yang menjadi dasar dan nilai baru bagi IMF, World Bank, dan Gates. Selain itu, Washington Consensus juga mendorong negara untuk menganut sistem demokrasi liberal. Sebab, demokrasi liberal berjalan beriringan dengan ekonomi liberal. Tapi, perdebatan ideologi di kalangan ekonom liberal tidak terhenti di situ. Fenomena-fenomena krisis baru bermunculan. Salah duanya yakni krisis keuangan Asia 1997 dan krisis global 2008. Fenomena ini kembali menimbulkan perdebatan serius di antara kalangan pro-Keynes dan pro-Hayek. Pro-Hayek dikenal dengan kelompok OILS atau Orthodox Economic Liberals, di mana mereka tetap mempertahankan posisinya untuk membuka sebebas-bebasnya pasar. Adapun contoh kebijakan Orthodox Economic Liberal adalah sebagai berikut, kutip, membatasi dukungan pemerintah untuk bank, proyek infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial, mengurangi regulasi dalam aspek ekonomi, menurunkan pajak bagi orang kaya dan kelas menengah untuk mendorong ekonomi, mendukung seluas-luasnya globalisasi yang bermanfaat bagi Amerika Serikat dan dunia. Sementara itu, kalangan pro-Keynes lebih menekankan pasar bebas dengan sedikit keterlibatan negara yang konstruktif dalam menegakkan aturan hukum keuangan. Mereka dikenal sebagai kalangan heterodox interventionist liberals. Tanpa hukum yang efektif yang mengaturnya, menurut Keynes, pasar tidak berjalan secara efisien. Sebab, seringkali logika invisible hand tidak sejalan dengan kepentingan sosial. Dan satu-satunya institusi paling efektif untuk menegakkan aturan adalah negara, bukan pasar. Beberapa kebijakan yang dianut oleh kalangan heterodox interventionist liberal, antara lain, kutip, pemerintah belanja banyak bagi pertumbuhan ekonomi tanpa harus takut inflasi, sebab lebih penting menciptakan lapangan kerja. Kemudian investasi besar-besaran pada teknologi baru untuk energi dan transportasi, infrastruktur, pendidikan dan perawatan kesehatan.
Kemudian, memberlakukan regulasi yang lebih ketat pada bank terkait derivatif, persyaratan simpanan, gaji dan bonus. Kemudian, memecah bank-bank besar untuk meningkatkan persaingan dan juga mengelola globalisasi dengan lebih baik tapi tanpa menghentikannya. See you later.